Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini SPD dari TK Desa Kebonagung 01, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Madiun. Di sini saya akan melakukan pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif kepada rekan sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah TK Desa Kebonagung 01 Ibu Triasih Prasto SPD, kepada yang terhormat Kepala TK Desa Sidodadi Bu Suwani SPD, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Pengelola KB Permata Hati Desa Mlecorejo, Desa KB Permata Bunda Desa Mlecorejo, serta Bapak Ibu Guru dari TK Desa Kebonagung 1, KB Istiqomah, TK Desa Kebonagung 2, TK Desa Sidodadi, serta dari guru KB Permata Bunda. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunahnya sehingga kita semua dapat menghadiri acara pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya rahmat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kelak kita nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai besok hari kiamat. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas kehadirannya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pengimbasan modul 1.4 ya Bu. Ini merupakan program dari guru penggerak ya. Di modul 1.4 ini dituntut untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat ya tentang materi budaya positif. Di sini saya berdiri bukan saya kok lebih tahu tidak. Di sini kita hanya sharing ya untuk pengalaman. Saya yakin di bawah panjenengan semua ya, kita hanya sharing saja ya, tukar pendapat ya. Terus ini yang pertama sebelum melakukan materi, coba kita tepuk semangat dulu ibu-ibu ya. Coba apa kabar ibu-ibu? Kabar baik, badan sehat, pikiran cerdas, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. 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 Yes, wow. Ya, terima kasih. Dan sekarang kita masuk materi ke pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif ya. Perkenalkan, nama saya Hartini SPD. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Madiun. Saya mengajar di TK Desa Kebonagung 01, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Dan sekarang sebelum kita memasuki acara pengimbasan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kepada Allah supaya acara ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum kita masuk materi ibu-ibu ya, ini ada pertanyaan pemantik ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Dan sebelum kita masuk ke materi budaya positif, yang pertama ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplin
kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau mboten, Bu? Ada yang setuju aja? Enggak? Ya, hukuman positif, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Next. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau mboten? Setuju. Kita lihat materinya di belakang. Untuk modul budaya positif yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Next. Yang pertama, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan ini tentang perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepalan tangan Anda mau terbuka. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira mau apa tidak, Ibu? Anda punya sesuatu yang sangat berharga di tangan, terus mau dibuka oleh teman Anda, kira-kira Anda tetap menggenggam atau dibuka kepalanya? Dibuka apa no? Ya ini berkaitan dengan prinsip. Kalau kita merupakan prinsip, ya kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri adalah cuma diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengendalikan kita. Kalau kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga, ya kita harus apa? Mempertahankannya, walaupun diganti, misalkan diganti dengan uang ataupun diganti dengan sesuatu. Tapi kalau hal ini merupakan hal yang sangat berharga bagi kita, tentunya kita akan mempertahankannya. Selanjutnya, ya ini paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak boleh memaksa pada anak didik kita apabila anak tersebut tidak mau melakukannya. Ini berdasarkan teori kontrol. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Ya ini untuk kita sebagai pendidik. Mungkin selama ini kita kadang memang anak kecil, kadang kita juga memaksa juga. Nah itu akan berakibat tidak dalam jangka panjang. Jadi anak itu dalam jangka pendek saja. Jadi anak melakukan itu tidak atas dasar motivasi intrinsiknya, jadi atas eksternal dari pengaruh dari luar. Jadi tidak bisa bertahan lama. Terus perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini untuk teori stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar
berpandangan sama dengan kita ya. Itu untuk stimulus. Bisa tidak itu kita memaksa orang berpandangan seperti kita? Tidak ya. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain mempunyai pandangan seperti kita. Yang kedua, perilaku buruk untuk stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini untuk stimulus, kalau misalkan anak melakukan hal yang kurang baik itu langsung berarti dia berbuat suatu kesalahan. Tapi untuk menurut teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalkan anak berbuat salah ya, jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Kita tanya dulu apa sih tujuannya anak tersebut melakukan hal itu ya. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya ini melalui stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita hanyalah kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini sama kayak yang di atas ini. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Terus ini yang terakhir, model berpikir menang kalah untuk stimulus. Dan untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nanti untuk teori kontrol akan kita terapkan di segitiga restitusi. Jadi kalau anak misalkan bertengkar ya, siapa yang salah siapa yang tidak, ada yang menang dan yang kalah. Adanya nanti semua menang-menang. Jadi kita memberikan solusi supaya anak tidak mana yang salah mana yang menang, tidak, tapi semuanya sama. Model berpikir menang-menang. Nah, ini untuk disiplin positif ya. Ada makna disiplin. Terus teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Untuk teori motivasi ini biasanya di kita ya, di lingkungan kita biasanya yang banyak untuk mendapat imbalan ya atau reward. Jadi anak biasanya melakukan sesuatu karena kita beri reward atau imbalan itu sekitar yang 70%. Yang 20% untuk menghindari hukuman. Terus yang 10% untuk menghargai diri sendiri. Jadi untuk motivasi intrinsik ya sangat kurang ya untuk saat ini. Terus selanjutnya dari teori motivasi kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang diterapkan di sini sekarang apa Bu? P3. Sudah kenal Bu dengan P3? Apa itu P3? P3 itu profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup semua nilai-nilai kebajikan universal. Terus setelah anak mempunyai nilai-nilai kebajikan, selanjutnya anak dibuatkan keyakinan kelas ya atau kesepakatan kelas ya. Itu nanti bedanya peraturan kelas dengan keyakinan nih. Kalau peraturan itu yang membuat satu nih, dari guru dari salah satu pihak. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini nanti dibuat bersama-sama guru dengan anak. Jadi nanti anak mengungkapkan pendapatnya, misalkan kesepakatan kelasnya apa, nanti dibahas bersama dan disepakati bersama. Langsung next. Sekarang ini, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini untuk kata disiplin ini biasanya dihubungkan dengan peraturan ya Bu. Misalkan kita melakukan kedisiplinan karena ada peraturan, misalkan kita masuk jam 7 terus misalkan hari Senin kita memakai seragam biru sama jilbab pink ya. Kita melakukannya itu karena peraturan biasanya ya. Jadi sekarang
sekarang kita rubah, kita melakukannya karena apa? Motivasi intrinsik ya dari anak. Misalkan kalau anak memakai sepatu, biasanya kalau di kelas atas ada kebiasaan ya, sepatunya harus warna hitam ya. Kalau kelas atas, kalau untuk anak usia dini tidak ya. Paling kalau untuk anak usia dini hanya seragam ya, ditentukan. Misalkan Senin, Selasa seragam apa, Rabu, Kamis apa, Jumat, Sabtu apa, seperti itu. Nah dari itu kita mengajarkan disiplin anak itu harus didasari atas motivasi intrinsik tadi. Tapi sulit prosesnya, memang butuh proses nih, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lama prosesnya nih. Ini Bu, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih Bu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan ya, yang tadi kita berbalik ke teori kontrol ya. Setiap anak melakukan sesuatu pasti anak tersebut memiliki tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan ya. Dengan memiliki nilai-nilai kebajikan ya, jadi kita bisa menanamkan motivasi dari diri anak ya, motivasi intrinsik dari dalam anak. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal ini Bu ya, dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bu profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi ya. Ini yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi mandiri. Ketiga, dimensi bernalar kritis. Yang keempat, dimensi berkebinekaan global ya, ini menghargai kita sebagai suku bangsa ini, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya dan adat istiadat, maka kita harus menanamkan dimensi berkebinekaan global. Selanjutnya dimensi bergotong royong, kita bisa menanamkannya kepada anak melalui kegiatan misalkan membersihkan lingkungan sekolah ataupun kolaborasi dengan anak, misalkan saling membantu pada saat membereskan mainan. Yang terakhir yaitu dimensi kreatif. Dan ini tadi Bu ya, yang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu tadi ya. Kalau kita misalkan tidak mentaati peraturan ya. Misalkan kalau zaman dulu kita sekolah itu ada hukuman ya Bu. Misalkan kalau tidak memakai seragam atau sepatunya tidak sama, misalkan mendapatkan hukuman, disuruh nulis. Itu berdasarkan motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya. Misalkan kita melakukan sesuatu ya, karena ingin, misalkan kalau di lembaga mungkin ya, ada yang ingin mendapatkan imbalan ya, mungkin dari orang lain, atau biar mendapatkan imbalan dari atasan, yaitu berdasarkan motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi misalkan kita melakukan sesuatu harus dengan apa Bu? Dengan motivasi internal tadi. Jadi kita melakukannya atas motivasi diri kita sendiri ya, atau intrinsik. Ini pengertian merdeka menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Jadi kita tidak hanya terlepas dari perintah, melakukan sesuatu itu tidak hanya terlepas dari perintah. Misalkan anak merdeka belajar ya, terus anak dibiarkan melakukan sesuatu semaunya sendiri, ya tidak ya. Merdeka belajar itu tetap kita ada arahan-arahan, bukan semuanya sendiri. Terus akan tetapi cakap buat memerintah sendiri. Jadi anak sendiri yang akan melakukan
karena diri sendiri atau berdasarkan motivasi intrinsiknya tadi. Mas, ini Bu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini menciptakan kondisi murid, jadi dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi kalau misalkan anak berbuat salah, tidak langsung kita salahkan. Jadi biar anak tersebut menyadari, oh kesalahanku ini apa ya. Jadi lewat itu tadi restitusi. Nanti ada contohnya Bu di belakang. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, dari restitusi itu tersebut. Terus memperbaiki hubungan. Jadi misalkan anak bertengkar, ya untuk memperbaiki hubungan dengan temannya, ya kita melakukan segitiga restitusi ini supaya anak mau berbaikan dengan temannya. Terus yang ketiga tawaran, ya bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi misalkan dalam segitiga restitusi ini, anak melakukan misalkan melempar mainan gitu, melempar mainan ke arah temannya. Itu dicari dulu kebutuhan dasar yang mana, ya, yang mereka belum terpenuhi. Nanti misalkan ada kebutuhan dasar tentang senangannya belum terpenuhi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, jadi menyadari diri sendiri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, jadi lebih ke karakter bukan ke tindakannya. Di sini restitusi fokus pada solusi. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini diharapkan guru bisa memberikan solusi ya kepada anak didik tersebut. Di sini restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar anak mau kembali dengan temannya tadi. Ini coba contoh segitiga restitusi, mau dibacakan. Contoh segitiga restitusi. Pak Joko, ayo adik, bapak, tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa bantu bapak? Ada yang bisa bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat? Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi Pak Joko, tapi Adi, tapi kami tidak sengaja. Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Pak Joko, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya mainan lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Pak Joko, iya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Mario,
kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mario dan Adi, tidak. Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Mario dan Adi, iya Pak. Pak Joko, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, dari peristiwa tadi kita bisa melihat contoh segitiga restitusi. Jadi misalkan Mario dan Adi tadi kan berbuat kesalahan gitu, melempar mainan dengan tidak sengaja melempar makanan ke arah Ibu Dina, kena wajah Bu Dina gitu. Tetapi Pak Joko di sini tidak langsung menyalahkan gitu. Dia tanya dulu alasannya kenapa kok melakukan seperti itu gitu. Nih. Tidak sengaja. Terus Bapak di sini, ya, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, ya. Jadi misalkan kita ke anak itu ditanya dulu, guys, jangan langsung menyalahkan anak. Jadi kita menanyakan dulu siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Dari sini sudah ada gambaran Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi kalau segitiga restitusi yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Artinya apa? Dia tadi menenangkan itu tadi. Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Jadi distabilkan dulu. Misalkan anak berbuat salah, distabilkan dulu. Terus yang ketiga ini memvalidasi kesalahan. Ini menanyakan, Bapak tahu ya kenapa kalian tadi berbuat seperti itu ya, ditanya dulu. Berarti tadi kan Mario dan Adi tidak sengaja melakukan hal itu. Terus ditanya, terus masih ingat gak keyakinan kelas kita apa? Misalkan sama teman harus menghormati, sama guru harus menghormati. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Terus dengan diingatkan tentang keyakinan kelas tadi, biarkan anak menyadari sendiri kesalahannya. Ya. Anak tadi Mario merasa apa, Bu? Tapi kalian mendapatkan rasa senang ya. Jadi kebutuhan yang belum terpenuhi apa, Bu, dari Mario dan Adi tadi? Kebutuhan apa? Ya, ini yang belum terpenuhi kebutuhan rasa senang. Ya, dia bermain lemparan dia kan merasa senang. Jadi kebutuhan dasar kesenangannya belum terpenuhi. Makanya dia main lempar makanan. Jadi kita tanya dulu anaknya tersebut melakukan seperti itu kenapa, distabilkan dulu identitasnya. Setelah itu Bapak tahu kenapa kamu melakukannya, pasti kamu punya alasan ya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi ditanya dulu alasannya apa kamu melakukan seperti itu ya. Terus itu setelah itu kan anak ini tadi nih, bagaimana menurut kalian? Nah itu tadi dihubungkan dengan keyakinan kelas ya. Dengan begitu Mario dan Adi akan menyadari kesalahannya ya. Jadi dia menyadari kesalahannya bukan karena ditegur Pak Joko, tetapi karena dia ingat akan keyakinan kelas tadi bahwa kita harus saling menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Jadi atas dasar motivasi intrinsik ya, akhirnya Mario dan Adi menyadari kesalahannya. Ini tadi yang pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya jangan, bukan kok peraturan tidak bukan ya. Di sini hanya menegaskan tentang kalau peraturan tadi apa Bu bedanya? Kalau peraturan itu dibuat oleh salah satu pihak, mungkin dari pihak sekolah ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, sama-sama peraturan. Cuma kalau peraturan itu
sepihak. Kalau keyakinan kelas itu diyakini bersama-sama, berarti atas kesepakatan bersama-sama. Misalkan kita memakai helm, kita itu memakai helm itu karena mentaati peraturan, atau karena atas dasar motivasi intrinsik kita untuk menjaga keselamatan diri kita, Bu. Biasanya kalau kita naik motor memakai helm apa, Bu? Dua-duanya. Kadang kita masih seperti itu, karena kok dibilang Pak polisi nggak gue, kadang seperti itu, gitu. Nah, itulah bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau sekarang mungkin masih banyak ya, kalau nggak pakai helm nanti ditilang sama Pak polisi, akhirnya memakai helm, gitu. Terus ini ditekankan tentang keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali tadi ke nilai-nilai kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila tadi, Bu. Lanjut. Ini dari peraturan kelas atau akan terbentuk keyakinan kelas. Awalnya sekolah membuat peraturan, ya. Dari peraturan kan yang membuat sekolah, terus akhirnya terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu atas kesepakatan bersama-sama antara guru dan anak. Kemudian akan tercipta lingkungan positif. Dari lingkungan positif maka akan tercipta budaya positif di kelas dan di sekolah. Ini bedanya, Bu, ya. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu namanya apa, Bu? Peraturan, yaitu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas, misalkan itu ya, Bu, kita menanamkan pada anak tentang nilai tanggung jawab, ya. Ayo, tadi keyakinan kelas tadi di awal apa? Misalkan tanggung jawab, loh. Kalau anak bertanggung jawab bagaimana? Misalkan kalau anak-anak habis belajar harus diapakan, Bu? Harus dirapikan. Misalkan anak habis bermain harus dibereskan. Nah, itu kembali ke keyakinan kelas tadi. Jadi anak kita ingatkan keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Jadi kita tidak langsung kembalikan pada tempatnya, tidak. Tapi kita ingatkan dulu. Masih ingat keyakinan kelas tadi tentang apa, saya? Misalkan tanggung jawab, Bu. Ya, kalau tanggung jawab berarti habis kita belajar harus dikembalikan pada tempatnya. Habis bermain harus dikembalikan pada tempatnya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu termasuk peraturan. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Tentunya dengan keyakinan kelas menghormati orang lain, tentunya kan kita kalau menghormati orang lain berarti kita tidak akan apa, Bu? Tidak akan mengganggu orang lain, kan? Jadi kalau keyakinan kelas itu atas dasar motivasi intrinsiknya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain, berkomitmen untuk keyakinan kelas. Terus untuk peraturan dilarang melakukan kekerasan, ya. Itu peraturan kalau keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain seperti tadi. Kalau ini untuk dilarang menggunakan narkoba itu peraturan. Ya, pemerintah kan melarang penggunaan narkoba. Tapi kalau kita menyadari manfaatnya, itu termasuk keyakinan. Manfaatnya apa, Bu? Kalau kita misalkan kalau orang-orang tersebut mengkonsumsi narkoba, kan akibatnya apa? Kesehatannya akan terganggu. Jadi kita misalkan melakukan sesuatu harus atas dasar keyakinan, jangan peraturan. Terus ini bergantian atau menunggu giliran, ya, ini termasuk peraturan. Kalau untuk keyakinan menghormati orang lain dengan bersabar. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Ini, oke. Yang dinamakan dihukum oleh penghargaan, Bu. Ternyata penghargaan itu, Ibu, ternyata tidak efektif. Tapi kita biasanya melakukan, penghargaan itu bukan bermaksud di sini penghargaan kurang bagus, tidak, Bu. Cuman untuk penghargaan itu kalau bisa apa, Bu? Dikurangi, agak dikurangi, karena pengaruhnya jangka, tidak dalam jangka panjang. Kalau penghargaan itu dalam jangka pendek, misalkan anak kita kasih
dikasih misalkan pensil, ayo yang bisa mengerjakan kasih pensil. Nah, terus besoknya lagi mungkin kasih apa. Tapi kalau anak sudah tidak dikasih, kira-kira anak tersebut mau melakukannya apa tidak? Nah, tidak. Nah, berarti itu pengaruhnya jangka pendek. Ternyata itu kita dihukum oleh penghargaan, itu maksudnya seperti itu Ibu. Jadi boleh memberikan penghargaan, cuma harus dikurangi gitu. Terus ini penghargaan menghukum tadi ya. Jadi anak tidak mau melakukan, jadi menghukum anak. Misalkan awalnya anak menggambar ya, kreativitas, diberikan penghargaan, senang Bu. Begitu berikutnya tidak ada rewardnya, nah, anak malas. Nah, itu berarti menghukum anak ya. Jadi kreativitasnya akan berkurang. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif tadi ya. Penghargaan merusak hubungan. Ini dihukum oleh penghargaan ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Tadi misalkan anak-anak biasanya mau mengerjakan, karena tidak diberi reward lagi, anak-anak tidak mau melakukannya. Terus yang ini penghargaan mematikan kreativitas. Tadi misalkan anak menggambar ya, terus sama bu gurunya diberi penghargaan, mau. Terus besok lagi tidak ada rewardnya. Terus anak-anak tidak mau melakukannya ya, berarti itu penghargaan mematikan kreativitas. Aku sudah dikai hadiah kalau bu guru, aku tidak mau melakukannya lagi, itu namanya penghargaan mematikan kreativitas. Ini yang berbicara ini ya Bu, menurut teori saya nih. Terus ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dengan penghargaan anak tidak mengurangi motivasi intrinsiknya. Oh iya, aku melakukan ini karena harapan guru ngarep dibanding dia. Jadi anak menjalankannya, jadi tidak didasari motivasi intrinsik. Ini Bu, bedanya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini mungkin kita zaman dulu Bu. Kalau kita zaman sekolah zaman dulu kan guru sekarang sama dahulu kan beda nih. Kalau sekarang mungkin sudah tidak. Kalau zaman dulu kan kita masih berlaku ya. Misalkan terlambat disuruh nulis di kertas sampai 100 kali ya, itu namanya hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Zaman dulu mengalami Bu? Misalkan terlambat kita disuruh keliling muter lapangan zaman dulu. Kalau ya dijemur. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada. Terus ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Konsekuensi. Jadi misalkan anak kertas temannya dicoret-coret, berarti anak tersebut harus menggantinya. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukan anak tadi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Misalkan kalau anak kecil, ini hukuman atau konsekuensi Bu? Konsekuensi. Misalkan anak kecil kadang minum Ibu, belum waktunya istirahat sudah minum, terus akhirnya minumannya apa? Tumpah. Terus itu kita suruh apa? Membersihkannya. Itu namanya konsekuensi. Anak biar belajar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terus ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini untuk kelas atas zaman dulu Kalau misalkan kita, kalau apalagi di SMP SMP 1 dulu itu, kalau tidak mengenakan sepatu hitam akan dihukum. Olahraga sepatunya harus putih. Misalkan tidak mengenakan sepatu putih, akan dihukum. Biasanya ada disuruh apa? Megang telinga atau disuruh muter keliling lapangan. Terus ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan
Jadi kalau hukuman itu misalkan anak disuruh push up, kan ada sesuatu yang menyakitkan nih disuruh. Misalkan disuruh lepas sepatu seharian tidak sepatu, tidak pakai sepatu, itu kan sesuatu yang menyakitkan terjadi pada anak. Terus untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi gitu aja. Terus untuk hukuman membuat anak sakit nih, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini Bu yang misalkan dihukum secara fisik. Misalkan kita dulu zaman sekolah pernah dihukum. Itu sampai sekarang masih ingat nopo mboten Bu? Sinten guru yang ngukum panjenengan? Masih ingat nopo mboten? Nah, itulah maksudnya untuk jangka waktu lama. Biasanya zaman dulu itu kalau kita berbuat kurang apa dihukum. Biasanya kalau kita tidak bisa olahraga, tidak bisa saraf langsung dipukul. Ya, itu namanya hukuman membuat anak sakit dalam jangka waktu lama Bu. Jadi sampai sekarang pun masih diingat. Terus untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk konsekuensi ya sudah, misalkan anak sudah menggantikan kertasnya tadi ya sudah, anak kan berarti sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terus anak membenci kedisiplinan, itu untuk hukuman. Jadi dengan adanya hukuman akhirnya anak akan membenci kedisiplinan, peraturan tadi. Dari peraturan yang dibuat di sekolah, anak-anak akan membencinya. Nyampok di gaya aturan ini ya. Anak biasanya seperti itu biasanya untuk kelas atas Kalau untuk anak usia dini belum. Anak menghargai disiplin untuk konsekuensi anak lebih menghargai Jadi anak itu menaati aturan karena menghargai. Terus kalau hukuman ada paksaan, biasanya melakukan itu kan ada paksaan. Aku nek dihukum kalau saya tidak melakukan itu nanti kalau dihukum. Terus untuk konsekuensi adanya stimulus atau tanggapan. Terus untuk hukuman lagi mendorong anak menyakiti diri sendiri katanya. Jadi anak akan merasa menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kok berbuat seperti itu? Terus ini konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau konsekuensi anak akan menyesuaikan diri. Terus untuk hukuman konsep diri yang buruk kadang anak akan merasa rendah diri. Mungkin dihukum anak itu kalau dihukum misalkan berdiri di lapangan kan malu sama teman-temannya. Konsep diri yang buruk, jadi anak akan merasa rendah diri. Kalau untuk konsekuensi konsep diri yang baik, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi apa kesalahannya disembunyikan. Tapi untuk konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Terus untuk hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Biasanya dipermalukan kalau berbuat salah dihukum tadi. Biasanya anak merasa malu. Terus untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Tadi sudah antara hukuman, konsekuensi dan ini perbedaannya. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi yang tadi. Yang ketiga restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak, alternatif kepada anak bagaimana penyelesaian anak. Jadi anak disuruh menyelesaikan masalahnya atas dasar idenya sendiri. Bagaimana menyelesaikan masalah tadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk hukuman ini. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Yang tadi hukuman sampai jangka panjang. Kalau konsekuensi jangka pendek. Terus untuk restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu panjang. Jadi dengan adanya restitusi, anak akan dikuatkan dalam jangka waktu panjang. Jadi misalkan melakukan kesalahannya, untuk melakukan kesalahannya lagi itu tengganya lama mungkin dia tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau hukuman mungkin besok dihukum besok dihukum, lusanya sudah melakukan kesalahan tadi. Tapi untuk restitusi ini tidak Ibu. Durasinya anak melakukan kesalahan itu
misalkan anak berbuat misalkan melempar mainan ataupun misalkan mukul temannya ya. Tadi kenapa kok mau mukul temannya? Ya terus tadi saya kesel karena mainan saya direbut ya misalkan. Nah, ibu tahu kalau mainan direbut itu pasti sakit ya, tapi jadi guru itu memberikan penguatan, jangan langsung menjudge anak, mensalahkan, tidak, tapi guru itu ibu tahu bagaimana misalkan kalau anak kecil biasanya mau diejek ibu tahu kalau diejek itu pasti sakit tapi misalkan kamu tahu enggak tadi keyakinannya apa, sama teman harus bagaimana, itu bisa kita tanyakan. Terus yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan yang tadi jadi anak akan membenci peraturan. Untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ibu tadi kebutuhan dasar manusia ada berapa Bu? Kebutuhan dasar manusia ini ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan bertahan hidup. Kadang ada kejadian ibu anak yang orang tuanya mohon maaf broken home ataupun ditinggal orang tuanya meninggal. Biasanya anak itu cenderung apa Bu? Kalau anak yang kurang pengawasan cenderung melakukan kesalahan tadi. Itu berarti kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang, karena dia kurang kasih sayang, akhirnya anak melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Next. Nah ini 5 posisi kontrol nih. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk menjadi posisi kontrol yang terakhir Bu, manajer nih. Manajer itu untuk penerapan segitiga restitusi. Kalau tidak bisa manajer, kita mundur satu langkah menjadi pemantau ya. Yang pertama, posisi guru itu ada 5 Bu. Ada posisi penghukum ya. Jadi yang menghukum tadi ya, namanya berarti guru itu bertindak sebagai posisi apa? Oh, penghukum. Ini contohnya guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya, karena ditunjuk ya. Itu terus untuk membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa sama kamu ya. Itu berarti guru bertindak sebagai apa Bu posisi kontrolnya? Ya, membuat orang merasa bersalah. Dengan begitu anak merasa bersalah, disalahkan ya. Maafkan saya, yaitu bersalah. Terus sekarang untuk posisi guru sebagai teman, ini kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu. Misalkan kalau anak belajar nih, kadang tidak mau mengerjakannya, kadang kita, ayolah, ayo tapi dikerjakan, ya. Itu berarti posisi kita sebagai apa Bu? Teman, pokoknya enggak ada, ayo ya, kata-kata ayolah, ayo belajar ayo dikerjakan. Berarti posisi kita sebagai teman. Terus kalau untuk pemantau ini menghitung dan mengukur biasanya sudah berapa kali Bu beritahu biasanya kita menghitung atau mengukur, yaitu berarti posisi kita sebagai pemantau. Terus untuk posisi terakhir sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita misalkan anak berbuat salah, diajukan dulu pertanyaan, apa alasannya, kenapa melakukan hal tersebut. Jadi anak kita gali dulu apa alasannya. Terus ini yang hasilnya, penghukum hasilnya memberontak nih. Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain nih. Kadang juga bisa berbohong. Ada anak berbohong gitu dan gak dihukum, tak duduk ya berguru seandainya seperti itu ya. Itu hasilnya dari hukuman. Terus pembuat orang merasa bersalah nih, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong sama. Untuk teman nanti akan menimbulkan ketergantungan. Misalkan guru sebagai
sebagai posisi kontrol kadang menimbulkan ketergantungan kepada anak. Memang kadang kita juga mengalami gitu. Kalau anak itu tidak itu dikerjakan, kadang anak itu diam tidak mau mengerjakan. Pernah Bu mengalami seperti itu? Pernah. Biasanya anak akan ketergantungan. Terus yang keempat sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau ini menyesuaikan diri bila diawasi. Terus yang terakhir posisi guru sebagai manajer menguatkan pribadi. Ini pernyataan-pernyataan. Terus ini siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi gurunya sebagai apa Bu? Membuat orang merasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah kalau saya kecewa dengan kamu misalkan itu membuat orang merasa bersalah. Terus ini yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi anak itu langsung kita salahkan ya. Itu sebagai posisi guru sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah, yaitu sebagai teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu biasanya posisi guru sebagai pemantau. Kalau memberikan reward itu kita masih posisi pemantau gitu. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu berarti baru posisi kita sebagai manajer. Jadi kalau anak berbuat salah, kita tanyakan dulu kepadanya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Mesti loh ini kayak dewi. Berarti itu posisi penghukum. Selanjutnya, nah ini bergerak antara peraturan pemantau, nilai-nilai manajer memperbaikinya ya. Dari peraturan dan pemantau, konsekuensi hadiah, terus ada nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Kalau kamu tidak melakukan itu, misalkan saya akan, berarti diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Kalau kamu tidak melakukan apa, misalkan tidak mengerjakan PR, kamu akan saya hukum, misalkan berdiri di depan papan tulis, terus berarti itu hukuman. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, berarti kita bertindak sebagai posisi manajer memperbaikinya. Yang kedua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ini tadi Bu yang segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi wajar kamu berbuat seperti itu. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Atau mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak kita tenangkan terlebih dahulu, distabilkan terlebih dahulu. Kalau sudah stabil, baru kita memvalidasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus selanjutnya ada yang cara kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk validasi kebutuhan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini tadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nilai apa Bu? Misalkan dalam kelas kita ajarkan nilai saling menghormati dan menyayangi teman. Berarti kalau misalkan kita memukul teman, berarti nilai apa Bu yang telah nilai apa keyakinan kelas apa yang tidak dilaksanakan? Berarti saling menghormati dan menyayangi teman. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yaitu termasuk menanyakan keyakinan kelas. Terus misalkan yang terakhir diulangi lagi apa tidak? Itu boleh. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah.
ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalkan anak saling menyalahkan, itu loh Bu, tidak. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, tidak mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa berbuat baik pada dirimu sendiri? Untuk kata-kata untuk menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan, tadi kebutuhan apa yang belum terpenuhi, misalkan kebutuhan kesenangan atau kebutuhan kasih sayang, itu kamu bisa saja kan melakukan hal lain yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan anak melempar, ya, untung kamu tadi melempar tidak mengenai temanmu. Coba kalau misalkan anak melempar batu, coba kalau batu tadi kena muka temannya, bagaimana? Nah, itu termasuk validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Next. Sini, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, ya? Bisa berbuat lebih baik untuk besok, ya. Tuh. Terus ini untuk menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita tadi dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, Bu. Misalkan kalau anak tidak mau ditunggui, misalkan anak ditunggui orang tuanya di sekolah, berarti kita hubungkan dengan nilai apa, Bu? Mandiri. Misalkan kalau anak membuang sampah sembarangan, kita hubungkan dengan nilai-nilai menjaga kebersihan lingkungan, yaitu tadi, Bu. Terus misalkan anak tidak mau membereskan mainannya, dihubungkan dengan nilai-nilai tanggung jawab. Hal baru apakah yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti cara ini? Peran amok seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Hal baru apa yang kita dapat? Misalnya kita memahami, kalau dulu misalkan kita biasanya kalau anak melakukan kesalahan, kalau zaman dulu dihukum, dan dengan adanya materi ini mungkin kita akan mengembalikannya masalah dengan melakukan tadi segitiga restitusi atau menurut teori kontrol tadi. Terus saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Akan menjadi guru yang seperti apa, Bu? Memang sulit, Bu, menerapkannya. Memang kalau teorinya seperti ini, tapi untuk penerapannya kita sama-sama belajar, gitu. Sama-sama belajar, semuanya saya belajar, dengan belajar. Ini teorinya seperti ini. Memang melaksanakannya butuh proses, butuh waktu. Terus ini penerapan aksi nyata, modul 1.4 budaya positif, menanamkan budaya positif pada anak kita melalui keyakinan kelas dan kebiasaan positif. Ini untuk penerapan di lembaga, mungkin di lembaga Bapak Ibu sama. Kalau untuk budaya positif semuanya pasti sudah menerapkannya, Bu. Cuman yang hal baru mungkin tentang keyakinan kelas. Terus ini, Bu, latar belakang pendidikan adalah sebuah konsep atau tuntunan hidup, juga tumbuh kembang anak. Setiap anak mempunyai kelebihan kodrat masing-masing. Pendidikan harus mampu membimbing, menuntut, dan menguatkan segala apa yang ada pada diri anak. Budaya positif sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang digunakan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah untuk menuntut dan menguatkan
Sudah dibaca Bu kemarin PMN. Tugas kita adalah menuntun anak, menuntun anak. Jadi anak, kalau anak memerlukan bantuan, baru kita beri bantuan. Terus ini untuk membangun sebuah budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar peserta didik mampu berpikir secara merdeka. Jadi lingkungannya pun juga harus nyaman. Misalkan anak belajar, misalkan ada orang tuanya yang masuk, ada yang tidak mau ditinggal, itu anak juga tidak akan merasa nyaman. Mungkin lingkungannya tempatnya mungkin kurang nyaman Jadi kita dalam memberikan pendidikan juga anak harus merasa nyaman. Terus untuk disiplin positif yang dijalankan selama ini terkadang masih dengan cara memberi penghargaan dan kebiasaan belum sepenuhnya berpihak pada murid. Tadi Bu, kadang masih tergantung dengan penghargaan anak-anak itu. Terus ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswi yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal, yang memiliki motivasi internal, dan siswa yang memiliki disiplin diri. Anak yang memiliki disiplin diri berarti anak mampu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Sekolah itu kan merupakan lingkungan yang kedua bagi anak Bu, dalam pembentukan karakter. Jadi ini di sini salah satu program yang diterapkan dalam upaya pembentukan karakter, yaitu dengan membuat keyakinan kelas tadi Bu. Jadi misalkan sebelum pembelajaran Bu, terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas. Mungkin kita sudah Bu melakukannya. Ayo anak-anak sama teman harus mungkin saling menghormati, menyayangi. Cuman kita tidak menanyakan terlebih dahulu kepada anak. Jadi anak itu ditanyakan dulu apa yang mereka inginkan, kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mungkin kita sudah melakukan ini, mungkin tapi dari gurunya Bu kadang. Nah, untuk keyakinan kelas ini anak ditanya dulu Bu. Ayo keyakinan kelas apa? Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu Terus itu apa saja kira-kira? Nanti anak disiplin Bu, atau misalkan sama teman tidak harus saling menghormati atau menyayangi. Misalkan mandiri. Kalau mandiri itu misalkan berarti kalau sekolah sudah berani sendiri. Terus harus bisa Bu? Memakai sepatu sendiri, memakai baju sendiri, itu mandiri, bertanggung jawab dan menjaga kebersihan Dan melalui kegiatan pembiasaan Bu. Kalau budaya positif ini tentunya di lembaga, semua lembaga sudah menerapkannya Bu, seperti kegiatan wudhu, kegiatan sholat duha, membersihkan lingkungan sekolah, serta membiasakan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ketika anak datang kita sambut dengan 5S, saling kepada ibu guru. Terus ini keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan dengan konsisten itu terus menerus, yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah akan menumbuhkan nilai-nilai positif pada anak sehingga budaya positif bisa terwujud. Jadi ini Bu, budaya positif itu terwujud tidak hanya dengan satu orang guru yang menerapkan, tetapi atas keterlibatan semua warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, ataupun wali murid, ataupun murid, atau mungkin komite. Jadi harus saling Bu? Berkolaborasi. Jadi tidak bisa sepihak melaksanakan. Kalau hanya dilakukan oleh 1-2 orang tidak akan terlaksana Bu. Jadi semua itu harus dilakukan Bu? Secara kolaborasi bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Tujuan dari aksi nyata tersebut terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui keyakinan kelas dan pembiasaan yang positif tadi Bu. Judul saya tadi keyakinan kelas, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila atau berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Masih ingat Bu, profil
profil pelajar Pancasila tadi ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi ya. Terus ini penerapan restitusi dalam menanamkan budaya positif pada siswa. Jadi kalau anak berbuat salah, diterapkan dengan apa? Segitiga restitusi tadi. Kalau terbentuknya sebuah keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Peserta didik dapat mengaplikasikan keyakinan kelas secara sadar dan kontinu. Jadi anak melakukannya secara sadar. Misalkan anak melakukan membereskan mainan itu dilakukan secara sadar dan kontinu, terus menerus. Jadi anak melakukannya secara terus menerus sebagai kekuatan karakter positif seperti disiplin, senang, berbagi, bersikap religius, serta bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Selanjutnya munculnya ide atau bernalar kritis dan berani mengemukakan pendapat saat proses pembelajaran. Peserta didik terlihat antusias dalam bertanya bahkan menjawab pertanyaan guru. Dengan adanya keyakinan kelas dan melalui pembiasaan ini Bu, diharapkan anak itu memiliki muncul ide, ya, anak bisa bernalar kritis, anak berani mengemukakan pendapatnya, ya, anak tidak lagi minder ataupun malu, ya, biar anak berani kalau ditanya guru biar menjawab. Kadang ada ibu anak yang masih malu-malu, kadang anak itu secara kognitifnya bagus, cuman untuk aspek sosial emosionalnya kadang bagus. Karena anak itu diam, ditanya pun kadang diam, ya, itu namanya aspek sosial emosional. Sini tadi Bu tentang keyakinan kelas, ya. Ini keyakinan kelas ya Bu yang saya terapkan di lembaga ya Bu. Ya, yang pertama disiplin. Jadi disiplin, adanya disiplin waktu atau ketepatan waktu, tidak terlambat datang, disiplin dalam berseragam, dan disiplin dalam melaksanakan tugas atau kegiatan kelas. Yang kedua, saling menghormati dan menyayangi, menjaga kerukunan, menghormati guru, serta saling menyayangi antar teman dan juga menyayangi guru. Bekerja sama dengan teman, saling menghargai, serta membiasakan sapa, senyum, salam sopan dan santun. Terus untuk keyakinan kelas yang nilai mandiri, membiasakan sikap mandiri, misalkan tidak ditunggu orang tua di kelas, mampu makan sendiri dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain secara mandiri. Terus sekarang untuk nilai bertanggung jawab, membiasakan sikap tanggung jawab, diantaranya yaitu merapikan mainan, buku, alat, dan barang-barang lainnya setelah digunakan. Anak-anak juga menyepakati, tadi Ibu, menyepakati untuk bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan lain di kelas. Tidak belajar mengajar, anak itu diajarkan tanggung jawab tentang di kelas. Terus menjaga kebersihan, saling menjaga kebersihan diri bisa, mungkin dengan mandi, membiasakan anak mandi sendiri, kelas dan lingkungan agar tercipta suasana nyaman dan lingkungan yang sehat. Misalkan membiasakan anak untuk buang sampah di tempat sampah. Terus misalkan pembiasaan bersih, biasanya Jumat bersih, ya, itu anak diajarkan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, minta izin dan dukungan kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang dilakukan. Kedua, mensosialisasikan kepada rekan guru melalui pengimbasan budaya positif, pengimbasan seperti ini. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas dan membimbing siswa dalam penerapan aksi nyata. Yang keempat, penerapan kesepakatan kelas dan melakukan layanan restitusi. Yang selanjutnya, mengevaluasi dan merefleksikan kegiatan tindakan aksi nyata dalam rangka membudayakan kebiasaan positif. Ini tadi dalam melakukan budaya positif ini Ibu diperlukan dukungan dari berbagai
nih. Yang pertama kepala sekolah tentunya, yang kedua rekan sejawat nih. Jadi semua harus berkolaborasi, wali murid dan komite peserta didik dan sarana dan prasarana sekolah nih. Sarana dan prasarana sekolah juga harus mendukung. Terus masyarakat sekitar dan media yang diperlukan dalam pelaksanaan budaya positif tersebut. Ini untuk perencanaannya nggih. Nah, ini pertama minta izin dan dukungan kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Jadi kita konsultasi dulu kepada kepala sekolah. Terus untuk pelaksanaannya, nah ini begini, kesepakatan kelas setelah anak tadi ditanya Bu, kira-kira keyakinan kelas kita apa? Ya tadi kan anak sudah menjawab. Setelah anak sudah menjawab, selanjutnya anak misalkan diberi kertas untuk ada stempel nih, kayak pasta itu bunyi jempol, memilih keyakinan kelas yang mana. Kalau sudah disepakati, nah kita bisa membuatkan seperti ini Bu, di print bisa, ditulis tangan juga bisa nih seperti ini nih. Kalau sudah, nah ini nanti ditempel di apa Bu? Seperti itu Bu, ditempel di kelas nih. Jadi misalkan kalau anak berbuat sesuatu hal yang kurang diinginkan, jadi anak kita ingatkan kembali, masih ingat keyakinan kelas kita tunjukkan tadi ya, kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Nah ini dokumen untuk pembiasaan positif ya, ini pembiasaan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun ya. Ini pembiasaan untuk hafalan surat pendek dan doa harian. Pembiasaan sholat duha. Selanjutnya, nah ini pembiasaan sholat duha ya, setelah sholat biasanya kita ajarkan materi-materi tentang keagamaan, bisa hafalan hadis ya, atau surat pendek. Ini untuk pembiasaan positif ya. Di TK kami bahasa di TK kami sudah diterapkan ini ya Bu, pembiasaan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar dengan istilah bangsa sebaris apa Bu bangsa sebaris? Bangsa sebaris adalah kepanjangan dari TK Desa Kebonagung 01, sehari bersih, aman, indah, dan sehat. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali setiap hari Jumat, dilakukan oleh semua warga sekolah yaitu guru, murid dan wali murid. Jadi pembiasaan positif ini misalkan, jadi ini kesepakatan bersama Bu antara kepala sekolah, guru. Jadi mengambil kebijakan ini kesepakatan bersama setelah kita yakini bersama dengan kepala sekolah dan guru yang ada di lembaga, baru kita menerapkan kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Misalkan seperti ini, seperti ini bahasa kalau di lembaga kita, misalkan ada ember kecil, untuk menyayangi tanaman Bu, pembiasaan menyayangi tanaman. Kalau untuk ember yang besar mungkin anak-anak tidak akan kuat Nah itu kita sediakan dari sekolah kita sediakan ember kecil, anak-anak mengambil air secara bergantian, dan itu pun ngambil airnya anak-anak diajarkan untuk berbaris. Jadi anak-anak diajarkan untuk antri, kadang anak saling gontok-gontokan ya, diajarkan antri agar membiasakan anak untuk disiplin ya, bersabar menunggu giliran ya, setelah itu menyiramkan ke tanaman. Selanjutnya itu membersihkan lingkungan sekitar ya, dan itu menyiram tanaman. Nah, itu tadi pengindasan untuk aksi nyata 1.4 budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya, dan sebelum kita selesai berdiri dulu, kita bergerak biar tidak, berdiri, pakai gerakan itu Bu, masih ingat atas itu atas ya, biar ya, 1, 2, 3 yuk. Atas itu atas, bawah itu bawah, atas bawah, atas bawah.
penerapannya di kelas dan di lembaga. Terima kasih Bu Ige atas waktunya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.